Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Setiawan Krismantara dari Hukum Tata Negara semester 8 dengan NPM 1821020266. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Hervin Yoki Pradita, yaitu mata kuliah Filsafat Hukum Indonesia dengan judul Objek dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi hukum Islam bukan bertujuan meraih, tetapi juga mengerahkan kebahagiaan yang dekat di akhirat kelak. Inilah yang membedakan dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih atau Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu 1. Common law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua yaitu civil law atau bisa disebut Eropa kontinental. Yang ketiga custom law. Yang keempat Islamic law. Dan yang terakhir sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah: yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang terakhir yaitu pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2, yaitu rumusan filsafat tasri, yang kedua filsafat syariah. Filsafat tasri yaitu filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkan dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam, yang dimana filsafat tasri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama Da'amal al-Likam atau dasar hukum Islam. Yang kedua Mahadi al-Hakam, prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga Usul al-Ahkam, yaitu pokok-pokok hukum Islam atau mashadir di ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat Musahid al-Hakam, tujuan-tujuan hukum Islam. Yang terakhir yaitu Qawaid al-Ahkam, kaidah-kaidah hukum Islam. Dan yang selanjutnya filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah yang pertama yaitu Asrar al-Ahkam, rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua Khosais al-Ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga
Mahasin al-ahkam, keutamaan-keutamaan hukum Islam. Yang terakhir yaitu tawabi al-ahkam, karakteristik hukum Islam. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.